Dari beberapa kesaksian pelaku sejarah gerakan 30 September 1965, mereka menganggap bahwa gerakan ini adalah semata-mata persoalan internal Angkatan Darat. Namun, apakah faktanya demikian? Dalam video ini akan kita ungkap beberapa poin yang membuktikan bahwa apakah benar G30S adalah persoalan internal Angkatan Darat? Pertama, mobil dan truk-truk yang digunakan menculik para jenderal adalah milik Angkatan Udara dan bukan Angkatan Darat. Yang kedua, tempat kejadian perkara ada di Lubang Buaya dan masih wilayah dari TNI Angkatan Udara dan bukan di Angkatan Darat. Ketiga, PGT TNI Angkatan Udara ikut dalam regu penculikan para jenderal. PGT di sini adalah pasukan gerak cepat AURI. Keempat, PPP TNI AU menjadi bagian dari pasukan Pringgodani G30S. PPP adalah pasukan pengamanan pangkalan dan pasukan Pringgodani adalah pasukan yang ditugaskan untuk menerima para tawanan gerakan 30 September, yaitu para jenderal TNI Angkatan Darat. Kelima, Menteri Panglima Angkatan Udara memfasilitasi Aidit dengan pesawat Dakota untuk lari ke Yogyakarta. Menpang AU juga yang memfasilitasi Brigjen Suparjo dengan helikopter VIP TNI Angkatan Udara ketika Brigjen Suparjo dalam perjalanan dari Istana Negara ke Halim dalam rangka laporan ke Soekarno mengenai operasi G30S. Keenam, selama operasi G30S, Aidit berada di Halim, tepatnya di rumah perwira TNI AU bernama Suwardi. Lagi-lagi di sini Angkatan Udara terlibat. Tujuh, Cakrabirawa sendiri bukanlah representasi TNI Angkatan Darat, karena di Cakrabirawa anggotanya terdiri dari 4 matra, yaitu laut, darat, udara, dan kepolisian. Kedelapan, saat mau menghadap Soekarno, Suparjo ditemani oleh asisten intelijen TNI Angkatan Udara bernama Heru Atmojo. Di sini lagi-lagi pihak Angkatan Udara yang terlibat. 9. Semua bivak dan tenda-tenda di TKP Lubang Buaya saat penyiksaan para jenderal juga milik TNI Angkatan Udara. 10. TNI Angkatan Udara memfasilitasi senapan cung untuk para pemuda rakyat, diambil dari gudang senjata TNI Angkatan Udara di Mampang. 11. Om Mardhani dijanjikan menjadi Perdana Menteri pasca Soekarno kalau mendukung G30S atas dasar kesaksian Mahmilub Heru Atmojo. Ke-12, TNI Angkatan Udara menyiarkan lewat RRI yang isinya mendukung G30S tanggal 1 Oktober 1965 pukul 9 pagi. 13. Jenko 1 yang bertempat di Gedung Penas juga merupakan kekuasaan TNI Angkatan Udara walaupun status Penas adalah perusahaan negara. Ke-14, Dewan Revolusi mendemisionerkan Kabinet Bikora yang gak ada hubungannya dengan TNI Angkatan Darat. Lalu, bagaimana kita masih menyebut G30S ini disebut masalah internal TNI Angkatan Darat?